Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Maka pertanyaannya adalah, apakah masih relevan merayakan pertobatan Santo Paulus? Mengingat bahwa pertobatan Santo Paulus itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau memang masih relevan merayakan pertobatan Santo Paulus, apa kira-kira relevansinya? Saat kita duduk bersama dengan gereja seluruh dunia, merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Bahkan tadi dalam bacaan 1 dan 2, kita mendengarkan bagaimana kisah pertobatan Rasul Paulus itu yang memang spektakuler. Terjadi tiba-tiba dan sangat luar biasa. Kalau kita membaca Injil, lebih-lebih di masa Advent, kita langsung mendengar seruan Yohanes Pembaptis yang mengajak kita untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Juga di awal pelayanan publik Tuhan Yesus, yang mungkin Bapak Ibu juga akan menghayatinya dalam doa Rosario Peristiwa Terang, yaitu peristiwa yang ketiga. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Dan fakta diri kita bahwa kalau kita masuk ke dalam diri kita pribadi, kita berjumpa dengan diri kita yang dosa. Ketika kita menjadi orang yang percaya, memberi diri dibaptis, yang tadi dalam bacaan Injil, dengan demikian kita ditetapkan sebagai orang yang diselamatkan oleh karena percaya dan dibaptis, tapi kita masih jatuh terus ke dalam dosa. Jadi kita mendapati diri kita, fakta diri kita sebagai orang berdosa. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin juga kita ingat akan ungkapan yang terkenal. Tidak hanya dalam tradisi kekristenan, tapi juga siapapun juga mengungkapkan hal ini. Orang berdosa mempunyai masa depan, sedangkan orang kudus itu mempunyai masa lalu. Maka dari ungkapan itu, kalau kita mendapati diri kita sebagai orang yang berdosa, kita masih punya masa depan yang gilang gemilang. Dan untuk memasuki masa depan yang gilang gemilang itu, maka masih relevan bagi kita seruan pertobatan. Demikian juga orang kudus yang kita rayakan, yang menjadi pelindung paroki kita, Rasul Paulus. Oleh gereja, Rasul Paulus ditetapkan sebagai orang kudus. Tetapi dari kitab suci yang tadi kita dengarkan, kita tahu bahwa Rasul Paulus juga punya masa lalu. Dan bagi orang kudus, antara masa depannya dan masa lalunya itu juga ditengahi dengan pertobatan. Di pertobatan, Bapak Ibu Saudara-saudari,
bisa kita renungkan sebagai pintu gerbang untuk memasuki masa depan hilang gemilang sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Hanya kemarin kita merenungkan bahwa kita ini telah mengalami pertobatan pertama. Artinya kita telah percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Tapi sekalipun kita telah menjadi orang yang dibaptis, menjadi orang yang percaya, hari-hari demi hari kita itu luput kita. Hanya kita perlu merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus masih penting. Lebih kita sebagai pribadi manusia yang lemah, kadang lalai, lupa, dan bahkan juga paling tidak dengan merayakan bertobatnya Rasul Paulus, kita diingatkan pentingnya. Yang kedua, saudara-saudari, yang bisa kita renungkan adalah Rasul Paulus yang bertobat, yang perayaannya kita rayakan hari ini, adalah pelindung paroki kita. Apa maknanya bagi kita setiap tahun? Pada tanggal 25 Januari seperti ini, kita merayakan pertobatan Rasul Paulus. Kita merayakan pelindung paroki kita. Saya menawarkan kepada Bapak Ibu 3 makna yang bisa kita renungkan. Pertama, dengan kita merayakan bertobatnya Rasul Paulus sebagai pelindung paroki kita, kita mewartakan kepada dunia bahwa ada pribadi konkret dalam sejarah yang telah mengalami pertobatan yang seringkali di dalam situasi diri kita atau bahkan ungkapan-ungkapan pesimistis dalam masyarakat kita mendengar istilah tobat umat. Tapi hari ini dengan merayakan Rasul Paulus yang bertobat, pernah ada dalam sejarah, ada pribadi konkret yang bahkan dengan terus terang mengakui keberdosaannya dan kemudian bertobat secara dan semangat pertobatannya itu terus dihidupi sampai mengalami kemartiran. Jadi yang pertama, dengan kita merayakan bertobatnya Rasul Paulus, maknanya artinya kita sedang mewartakan bahwa pertobatan yang radikal itu mungkin. Memang tadi kalau kita mendengar kisah pertobatannya akan sangat spektakuler. Tuhan sendiri yang menganugerahkan jalan pertobatan itu. Cahaya yang memancar kepada Paulus, mengelilinginya, membuatnya jatuh dan kemudian mengalami kebutaan. Sampai ada dialog antara dirinya dengan suara yang tadi mengenalkan diri sebagai Yesus, orang Nazaret yang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita dalam usaha pertobatan seringkali pesimis, gitu. Tapi rahmat pertobatan perlu kita mohon. Bukan hanya pertama-tama adalah usaha kita, tapi kita mohon rahmat dari Tuhan supaya kita mendapatkan jalan untuk tobat. Yang kedua, makna merayakan bertobatnya Rasul Paulus sebagai pelindung paroki kita adalah
Dengan ini kita menyatakan hormat dan bangga kepada Rasul Paulus. Ya, sebagai pribadi yang mungkin punya masa lalu sama seperti kita dalam keberdosaan. Tapi sekarang kita rayakan bahwa masa depan Rasul Paulus telah gilang gemilang. Dia telah mendapatkan mahkota dari pertandingan yang diwajibkan. Itu menjadi kehormatan untuk merayakan jiwanya. Buat kita bangga sebagai umat Katolik yang berlindung pada perayaan bertobat. Dan yang ketiga, saudara-saudari, makna dari merayakan Rasul Paulus yang bertobat sebagai pelindung paroki kita adalah kita diajak untuk terus-menerus berjuang meneladan Rasul Paulus. Tidak berhenti pada rasa hormat dan bangga kepada Rasul Paulus yang bertobat secara luar biasa itu, tapi kita yang merayakan bertobatnya Rasul Paulus diajak pula untuk meneladan sedikit demi sedikit, terus meneladan bagaimana kita pun juga bisa mengalami pertobatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang bisa kita renungkan dari peristiwa hari ini adalah bagaimana kita berjuang meneladan Rasul Paulus. Jadi kalau perayaan liturgi bertobatnya Rasul Paulus tidak membuat kita berhenti pada rasa hormat dan bangga kepada Rasul Paulus yang bertobat, tetapi harus mengajak kita melangkah lebih lagi, yaitu meneladan Rasul Paulus. Bagaimana kita meneladan? Saya mengajak Bapak Ibu meneladan Rasul Paulus itu dalam dua hal. Pertama, secara personal. Tobatan adalah dinamika. Kita sendiri yang tahu keberdosaan. Kita sendiri yang tahu kelemahan-kelemahan kita, kerapuhan-kerapuhan kita, dihadapkan dengan kehendak dan perintah. Maka pertobatan bisa kita upayakan secara personal, sangat pribadi. Kalau dalam konteks motivasi, seringkali tahun baru itu kita bertanya, apa resolusi tahun 2025 misalkan, resolusi. Meskipun ungkapan resolusi itu bisa kita sharingkan, tetapi secara personal, panggilan untuk bertobat, seruan untuk bertobat itu bisa kita hidupi. Setiap dari kita. Tidak memandang muka. Karena kita menemui bahwa ya fakta diri kita lepas. Bahkan kalau kita sedang mengakui dosa kita di dalam ritus tobat itu, kelalaian pun juga bisa menjadi, meskipun itu dosa kecil. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam kemauan kita, dan lebih-lebih apa yang kita ungkapkan dalam perbuatan kita. Maka hari ini secara personal, secara pribadi per pribadi, mari kita dengarkan seruan dan juga bahkan teladan Rasul Paulus dalam hal pertobatan. Dan yang kedua, selain secara personal, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa bertobat secara komunal, secara komunitas.
Ya, tidak jauh-jauh, misalnya dalam konteks komunitas lingkungan kita, misalnya dalam lingkungan kita atau dalam paroki kita, ada fenomena-fenomena keberdosaan misalnya. Satu sama lain saling meninggikan diri, satu sama lain saling menyebarkan kejelekan, keburukan misalnya. Sehingga suasana komunitas kita menjadi komunitas yang hanya hidup berdekatan saja satu teritori, tetapi tidak punya ikatan batin yang satu misalnya. Kita bisa bertobat secara komuniter. Lebih-lebih ada banyak surat Rasul Paulus yang mengungkapkan hal itu. Kita ini sebagai orang yang percaya dan dibaptis telah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan bagian-bagian dari tubuh itu juga berbeda-beda. Satu sama lain tidak saling meninggikan diri dan tidak saling merendahkan. Tetapi saling melengkapi. Kesatuan seperti tubuh kita ini dan juga kesatuan batiniah sehingga kita bisa berjalan sebagai satu paroki yang mengalami pertobatan. Mungkin dalam konteks paroki, dalam konteks komuniter, kita menumbuhkan di dalam diri kita semangat saling memiliki, semangat memiliki paroki. Ada komunikasi secara prosedural itu juga berjalan dengan baik. Ada sinergi gitu. Jadi secara personal, pribadi kita bertumbuh dan mengalami pertobatan, dan secara komuniter kita pun juga bertumbuh, alami. Maka kalau hari ini Tuhan Yesus mengutus 11 murid, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, mungkin bagi kita, ya hal ini tidak mudah untuk dilakukan, bahkan juga mustahil kita lakukan. Karena kita punya domisili di sini. Maka dengan pertobatan komuniter itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita buat paroki kita ini, dinamika paroki kita, semangat batiniah paroki kita yang telah mengalami pertobatan itu sebagai pewarta Injil masyarakat, khususnya masyarakat. Jadi kita tidak diutus lalu pergi ke luar Nganjuk begitu, tidak. Tetapi kita jadikan paroki kita, dinamikanya, bahkan program-programnya, suasana batiniahnya paroki ini sebagai sarana pewartaan. Tiga hal itu Bapak Ibu, relevansi merayakan pesta pertobatan Rasul Paulus, makna kita merayakan pertobatnya Rasul Paulus, dan bagaimana kita harus berjuang meneladan pertobatnya Paulus, kiranya makin menyemangati kita, makin membuat kita penuh harapan menuju masa depan hilang gemilang.